warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Erni dengan mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan atau kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Pembelajaran kali ini kalian semuanya diharapkan mampu menjelaskan latar belakang dan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia yaitu membangun hubungan dagang antara bangsa asing dengan Indonesia dan melakukan penjajahan. Penjajahan itu berpengaruh negatif dan penjajahan itu mengakibatkan perubahan dalam 3 aspek, yaitu geografis, sosial politik, dan budaya. Faktor pendorongnya yaitu ada 3. 1. Daya tarik. Yang kedua, motivasi 3G. Yang ketiga yaitu revolusi industri. Daya tarik Indonesia bagi bangsa barat adanya komoditas perdagangan yang dihasilkan Indonesia yaitu rempah-rempah. Contohnya cengkeh, lada, kemiri, dan pala. Bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah untuk apa sih? Yaitu untuk membuat obat-obatan, bumbu masakan, dan mengawetkan makanan. Contohnya makanan yang diawetkan yaitu ikan. Persediaan rempah-rempah di wilayah barat terbatas. Sekarang motivasi 3G atau 3G. G yang pertama, goal, artinya emas. Keinginan untuk mencari kekayaan utama yaitu rempah-rempah. Karena di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. G yang nomor 2 yaitu glory, artinya kejayaan atau kedudukan. Keinginan untuk mencari kekayaan dengan cara mencari tanah jajahan seluas-luasnya. Orang Eropa mempunyai anggapan bahwa bangsa yang memiliki tanah jajahan adalah bangsa yang jaya. G yang nomor 3 yaitu gospel, artinya memperluas atau menyebarkan agama. Keinginan bangsa barat untuk menyebarkan agama Nasrani yaitu khususnya Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi industri. Apa sih yang disebut dengan revolusi industri itu? Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang dengan menggunakan tenaga mesin. Pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam produksi barang. Contohnya, tenaga manusia diganti dengan mesin, tenaga hewan diganti dengan mesin. Bangsa barat mencari bahan baku dan daerah pemasaran untuk hasil industri. Adanya penemuan-penemuan baru yaitu kompas.
Kompas itu gunanya untuk menentukan arah. Mesin uap gunanya untuk penggerak perahu. Mesin pemintal itu adalah mesin untuk membuat tenun atau membuat pakaian atau barang-barang pakaian. Dari hasil penemuan-penemuan tersebut akan mempermudah bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia. Bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia ada 3. 1. Portugis, kedua Belanda, ketiga Inggris. Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque, menduduki kota Malaka dan Myanmar. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1512, bangsa Portugis berhasil sampai di kota Maluku di bawah kepemimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Kebudayaan yang ditinggalkan bangsa Portugis yaitu kebudayaan rohani. Kebudayaan rohani yaitu agama Katolik di kota Ambon. Bangsa Belanda mendarat di Indonesia pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Mendarat di kota Banten. Pada tahun 1602, Belanda berhasil mendirikan kongsi dagang yang disebut dengan VOC. Sekarang Inggris. Inggris datang ke negara Indonesia tahun 1811 di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Raffles berhasil mengusir Belanda dari Indonesia dan mengadakan perjanjian tuntang dan kebijakan sewa tanah atau landren. Inggris di Indonesia tidak terlalu lama seperti Belanda, tetapi pengaruhnya tidak terlalu banyak. Kekuasaan Inggris tetap bersifat menindas bangsa Indonesia. Sudah paham ya? Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Yuk kita baca bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.